Hello, welcome back to Sadis. Satu dengerin ilmu gratis. Kali ini kita akan bahas tentang apakah diet nggak perlu tracking. Lanjutan dari yang minggu lalu tentang tracking strategi. Kali ini kita akan bahas tentang non-tracking strategi dalam diet. Di segmen pertama ini kita akan bahas tentang apakah nggak perlu tracking dan apa kelebihan dan kekurangan dari non-tracking strategi ini. Ya, non-tracking strategi ini namanya juga non-tracking. Berarti tidak di-track ya, tidak dihitung. Tapi walaupun tidak dihitung secara precise, nah kan kalau waktu tracking itu kita ngitung-ngitung ya, pakai kalorinya berapa, terus bahkan sampai ke makro tracking, yaitu berapa makronutrisi yang terkandung dalam setiap makanan yang kita makan. Nah, kalau di sini kita lebih yang menghitung pun secara garis besar saja. Contohnya nanti misalnya dengan kepalan tangan atau dengan kurang lebih 50% dari piring. Jadi hanya seperti gambaran besar ya, atau garis besar saja, tidak dihitung secara precise pakai timbangan ataupun penggaris ya. Oke, jadi kelebihan dan kekurangan dari non-tracking strategi ini sebenarnya kelebihannya tidak repot ya, kita tidak repot, mungkin tidak harus membawa timbangan kemana-mana ya, kita jadi lebih los, mungkin lebih fleksibel ya dalam dietnya, gak terlalu kaku untuk menghitung-hitung ya, walaupun kita memakai ukuran garis besar saja. Terus kelebihannya lebih mudah ya, karena banyak orang beralasan gak mau ngitung tuh katanya ribet, rumit ya, belum tentu benar. Oke, jadi kita bisa pakai gambaran yang perhitungannya lebih mudah dan gak ribet ya. Dengan harapan gak ribet ini bisa membantu supaya dietnya itu masih tetap on track di jalur yang benar dan mempermudah kehidupan perjalanan dietnya supaya bisa dijalani dengan baik dan tidak membuat penderitaan bagi pelakunya. Metode ini bisa dicoba masing-masing karena setiap orang bisa suka yang beda-beda ya. Misalnya saya akan membagikan di sini nanti 10 jenis cara non-tracking ya. Sebenarnya banyak banget cara non-tracking ya. Tapi saya memakai 10 jenis yang paling mudah aja dan umum ya, yang bisa kita aplikasikan sehari-hari. Tapi kekurangannya tentu pasti ada kekurangan ya. Kekurangannya namanya juga tidak diukur secara lebih presisi sehingga menjadi ya kurang begitu akurat ya. Kadang-kadang lebih kesulitannya adalah untuk mengukur makanan-makanan yang mengandung kuah, tinggi kuahnya atau tinggi airnya ya. Contohnya misalnya dengan metode piring teh, 50% makanan yang karbo, tapi kita lagi makan karbonya itu berkuah gitu. Sehingga susah diukur dalam sebuah piring 50% itu gimana gitu ya. Atau kita mau mengukur dengan kepalan tangan karbonya segini tapi makanannya berkuah atau basah. Jadi kan susah ya. Kita harus benar-benar ngeringin sampai benar-benar isinya segitu. Nah, itu baru yang kita masukkan dalam kepalan gitu kan. Jadi yang kuah-kuah dan basah itu agak susah untuk diprediksi. Tapi ya bisa menjadi alat bantu yang lebih mempermudah kehidupan dietmu. Lanjut aja kita ke segmen 2 ya. Kita bahas 10 jenis non-tracking strategi. Nah, pertama adalah metode dengan piring teh ya. Piring teh ini sebenarnya paling mudah dan praktis ya. Di piring teh ini ya namanya teh ya. Teh yang besar ini 50% piring kita itu isinya sayur dan buah. 25% di sini isinya karbo, ya. Jadi 25%-nya protein dan lemak. Kenapa protein dan lemak digabung? Karena biasanya protein sudah mengandung lemak. Tujuannya di sini piring teh itu sebenarnya supaya kita tuh meningkatkan dari konsumsi buah dan sayur ya. Jangan takut bahwa buah dan sayur itu tinggi indeks glikemi atau tinggi gula ya. Tidak perlu takut seperti itu, karena yang namanya buah dan sayur walaupun tinggi, buah dan sayur ini memang juga karbohidrat, tapi karbohidrat yang tinggi serat ya. Dan jangan takut indeks glikemi tinggi dan lain-lain, karena kalau kita konsumsi gula bersamaan dengan serat dan juga protein, itu akan menurunkan indeks glikemi yang terserap dalam tubuh dan juga tentunya akan mengenyangkan kita. 25% protein itu udah cukup banget untuk memenuhi kebutuhan protein ya, tapi disarankan tidak yang tinggi penggunaan lemak transnya ya, seperti jangan sampai kita makan ayam yang digoreng ditambah lagi tahu goreng, tempe goreng, terus sayurnya digoreng juga ya. Jangan seperti itu semuanya lemak ya. Usahakan ya kita variasikan cara memasaknya supaya nggak selalu tinggi dari lemaknya ya. Ingat tadi bahwa 25% doang kandungan protein dan fatnya ya. Nah, kenapa sih pengen sayurnya tinggi? Supaya selain tinggi serat, juga mengenyangkan ya. Sayur dan protein itu sangat membantu mengenyangkan. Ya, jadi dengan kita porsinya lebih banyak di sayur dan buah akan membantu kita lebih kenyang. Mudah kan? Nah, oke. Cara kedua adalah dengan metode telapak tangan ya. Telapak tangan ini ada 4 ya. Telapak tangan ini acuan untuk porsi dari protein. Segini kita sekali makan protein yang segede ini. Ya. Kepalan tangan ini adalah acuan untuk sayur dan buah. Jadi kita sekali makan sayur sebesar satu telapak tangan ini. Lalu kepalan tangan ya segini, satu kepal itu untuk karbohidrat ya, seperti nasi, kentang. Terakhir ibu jari untuk patokan dari lemak. Jadi acuan untuk protein ini laki-laki dianjurkan sekali makan tuh 2 telapak ini, sedangkan kalau cewek itu 1. Ya, tapi bagi kamu-kamu yang sedang dalam program defisit kalori ya, boleh meningkatkan konsumsi dari proteinnya. Misalnya yang cewek tadi acuannya 1, boleh makan 2 atau 1,5 ya. Cowok yang mau makan lebih dari 2 boleh, tapi jangan sampai kurang. Nah, jadi kalau sekali makan
2 telapak tangan cowok nih, berarti kan dalam sehari misalnya 2 kali atau 3 kali makan, berarti dikali 2 kali 3 ya. Jadi anjurannya kita sehari bisa makan sekitar 6 telapak tangan nih gitu. Nah kalau kita sedang defisit kalori, lagi mau turunin berat badan, ya proteinnya aja yang ditingkatkan ya. Kita boleh kurangin dari konsumsi karbonya. Laki-laki kan tadi karbohidrat 1 tangkup. Nah untuk karbohidrat ini kan 1 tangkup ya, segini nih. Nah 1 tangkup ini yang mungkin ukurannya agak sulit ya, 1 tangkup segini, karena ada orang yang mau banyak makannya 1 tangkupnya segini. Ya ini yang kadang-kadang susah nih untuk mengukurnya ya, tapi kurang lebih 1 tangkup. Nah untuk laki-laki itu sekali makan karbohidratnya 2 tangkup, dan untuk perempuan itu 1 tangkup. Nah, tapi tadi ya kalau misalnya mau naikin berat badan ya makan karbohidratnya boleh ditambah, proteinnya boleh ditambah, sayurnya boleh ditambah ya. Tapi kalau misalnya lagi defisit kalori ya karbohidratnya dikurangin, bisa ya kurangin di sini. Misalnya tadi laki-laki 2 jadi 1,5 or 1 ya, cewek yang 1 bisa jadi 3/4-nya atau setengahnya. 1 tangkup ini dengan anggapan kurang lebih mengandung 20 sampai 30 gram karbohidrat. Ya jadi biasanya tuh 100 gram nasi itu sudah mengandung 25 gram karbohidrat. Ya jadi ukurannya kira-kira 1 tangkup ini itu sebesar 100 gram nasi. Ya. 100 gram nasi itu berapa? Nah, coba kalian timbang. Nah, dan lihat seberapa besar tuh 100 gram nasi. Nah, yang tadi sayur itu kan 1 kepal ya, 1 kepalan sayur. Nah, segini ya. Sebenarnya kan kita bisa kalau lagi namanya turunin berat badan, sebaiknya sayur-sayurnya itu jangan yang tinggi kalori. Tinggi kalori itu ya berarti di deep fry. Kan kadang ada ya orang makan sayur tapi kailannya udah di deep fry yang udah kering banget gitu. Ya jadi kan kalau kayak gitu udah nambahin kalori dari lemaknya lagi, udah 2 kali lipatnya nih kalorinya. Jadi gede. Ya sebisa mungkin ya kalau kita misalnya udah makan ayam digoreng, ayam bakar kan udah banyak bumbu-bumbu dan lain-lainnya, ya kita bisa minimalisir sayurnya ini ya direbus aja plain, nggak usah pakai apa-apa lagi gitu kan. Sudah dapat bumbu dari yang lain, atau bisa dapat dari sambal. Sambal sendiri juga sudah ada kalori, biasanya sekitar 30-40 kalori dari sambal. Ya udah cukup kan kita tambahin dengan sambal misalnya. Oke, jadi sayur segini ya, usahakan sayur yang juga nggak tinggi kalori ya, paling direbus atau ditumis dengan sedikit minyak. Dan buah ya. Nah lemak ini cuman segini doang, jadi nggak banyak ya, itu kita pakai minyak jangan banyak-banyak. 1 ibu jari ini kira-kira berkisar antara 10 sampai 12 gram lemak ya, jadi itu sekitar 3/4 sampai 1 sendok makan. Ya untuk laki-laki jatahnya sebenarnya 2 ibu jari untuk sekali makan, sedangkan untuk perempuan bisa 1 ibu jari saja. 3. Prinsip mengontrol porsi makanan ya. Sebenarnya prinsip ini bisa dilakukan saat kita memesan makanan dari luar, atau kita lagi makan di luar nih, nggak di rumah. Nah, kan agak susah untuk ngitung-ngitung atau bagi-bagi ya. Paling gampang kita bisa membagi porsi yang kita makan ya. Jadi misalnya kita makan tengah gitu, nggak pesan sekaligus porsi gede untuk diri sendiri. Jangan bayangkan sedang pesan nasi goreng gitu. Nasi goreng ya ini kan cuma basically karbo doang ya, karbo yang banyak banget pakai lemak dari minyak ya, dan itu kalorinya gede sekali. Biasanya 1 porsi itu udah 400 gram nasi ya, tambah minyaknya ya, paling proteinnya tuh dikit sekali kan ya, bisa dihitung, dan itu udah biasanya udah lebih dari 1000 kalori ya. Jadi kita bisa bagi 2 atau bagi 3 ya, bagi 2 sama teman kita, keluarga kita, atau yang nggak dalam sekali makan kita makannya. Tentunya harus tadi ada proteinnya juga ya, ada sayurnya juga. Kalau kita cuma makan nasi goreng, nasi sama lemak doang dengan sedikit protein, itu dengan ya sangat kurang dari protein dan sayurnya. Jadi kita harus beli lagi, namanya mengontrol porsi juga tetap ya. Nasinya tetap lebih sedikit, kita bisa bagi 3, harus ditambah lagi dengan protein dan sayurnya tadi, jangan lupa ya. Dan kita bisa gabungkan ini juga dengan prinsip yang lain, misalnya kita tambahkan dari protein dan sayurnya ya, misalnya pakai yang prinsip kepalan tangan ya, kita tambahin lagi sayurnya 1 kepal, tambahin lagi proteinnya. Terus yang kedua, jangan juga memesan yang namanya upsize atau combo ya, kan sering ditawarkan ya, mau ditambahin nggak ukurannya ya, jadi lebih tinggi, lebih gede gitu kentangnya atau burgernya atau minumannya ya. Dan kalaupun kita pesan combo pun, misalnya minumannya jangan lupa diganti juga dengan yang lebih rendah kalori. Kan seringkali minumannya soda-soda itu yang tinggi kalori ya, kita bisa ganti dengan air mineral atau teh tawar hangat ya. Ya, jadi kita hindari pemesanan combo-combo, upsize, dan juga porsi-porsi yang besar. Jadi kita usahakan porsinya dibagi-bagi. Next, yang keempat adalah prinsip volume eating. Sebenarnya prinsip volume eating itu mirip dengan prinsip piring teh yang di awal itu ya. Di sini sebenarnya kita mau memperbanyak jumlah dari sayur. Yang namanya volume eating adalah kita memperbesar volume dari makanan-makanan yang rendah kalori ya. Jadi kita bisa artinya apa? Kita bisa makan dengan jumlah yang lebih banyak dan lebih kenyang ya, untuk makanan-makanan yang rendah kalori. Makanan yang rendah kalori apa? Terutama nomor 1 adalah sayur ya. Kita makan 100 gram bayam itu ya, sekitar 1 ikat tergantung ukuran bayamnya ya. 1 ikat bayam tuh kira-kira 100 gram. Nah itu paling kalorinya cuma 40. Kangkung, kailan, sawi ya, kalorinya itu kecil dengan jumlah yang banyak ya.
Tapi kita ya bisa tambahin dengan bumbu-bumbu dan lain-lain, kita tumis dengan minyak yang sedikit atau bahkan tanpa minyak sama sekali juga bisa kan, tergantung kita gunain pan yang seperti apa. Ya, jadi kita bisa, prinsipnya kita makan sayur dengan jumlah yang lebih banyak, volumenya besarkan di sayur dan buah itu yang rendah kalori, yang tinggi air. Contohnya semangka, tomat, ya kita bisa makan makanan seperti itu dengan target supaya kita kenyang duluan dengan volume tinggi dari si buahnya atau sayurnya ya, sehingga nanti makan-makan yang lain karbo, lemaknya, proteinnya sedikit, lebih sedikit. Nah, ini bagus banget untuk orang-orang yang obesitas. Kenapa? Karena orang obesitas ini biasanya sensor untuk kenyangnya itu terlambat atau nggak sensitif ya, jadi sehingga orang gemuk ini biasanya nggak kenyang-kenyang ya, jadi kita bisa kenyangin dengan makan makanan yang kalorinya rendah tapi volumenya bisa dimakan banyak. Next adalah prinsip 80-20, di mana mungkin teman-teman udah pernah denger ya, yaitu 80%-nya kita makan makanan yang bernutrisi tinggi, kita cukupkan dulu makronutrisinya. Misalnya kita bisa pakai metode lain nih, saya mau makan karbohidratnya 50%, proteinnya 30%, lemaknya 20%. Nah, jadi kita udah penuhin itu dulu makronutrisi fondasi yang kita butuhkan, baru 20%-nya kita makan makanan yang kita suka, yang leisure tapi yang kurang bergizi ya. Contohnya misalnya keripik-keripikan gitu ya, yang tinggi kalori, lemak sama karbo doang digoreng ya, udah gitu ya kurang ada faedahnya selain menyenangkan di mulut kita ya. Ya gitu kita bisa belakangan ya, atau kita mau leisure di akhir minggu ya, kita bisa akumulasi juga 80% dalam satu minggu nih, Senin sampai Jumat kita sudah memenuhi ya, Sabtu siang, Minggu malam kita mau makan 20%-nya ya, yang kurang lebih sedikit loss boleh ya. Jadi kita bisa pakai metode itu, tapi cukupin dulu 80%-nya yang sesuai kebutuhan kita, jangan dibalik ya, jangan jadi 20% yang pemenuhi ya, sisanya nggak dihitung. Keenam, substitusi makanan tertentu ya. Ini udah banyak sebenarnya sekarang makanan yang bisa disubstitusi ya. Contohnya nasi, mie, sekarang sudah ada variasi alternatifnya seperti nasi porang, nasi shirataki, mie shirataki, atau misalnya nggak suka shirataki, kita bisa pakai yang lain nih. Contohnya seperti kita bikin sayur-sayuran yang disuir-suir sampai kayak jadi bentuk kayak mie ya, misalnya wortel, zucchini, timun ya. Kita suir-suir sampai jadi kayak mie. Atau kita bisa bikin juga mie tanpa tepung, bikin sendiri bisa. Sekarang udah juga banyak gula-gula ya, gula-gula alternatif ya, nggak gula pasir yang tinggi kalori. Sekarang banyak gula tambahan yang 0 kalori buatan ya, misalnya kayak kita pakai dari erythritol, stevia. Sekarang juga ada banyak merek dan banyak jenis ya, kita bisa pakai. Juga bumbu-bumbu masakan, sekarang kan banyak bumbu yang udah jadi satu ya, dibikin bumbu gulai rendah kalori, atau misalnya bumbu spicy, bumbu teriyaki yang rendah kalori. Sekarang udah makin banyak industri ini ya, kita bisa pilih. Atau juga kecap yang lebih rendah kalori, cuma 15 kalori, sedangkan kecap yang biasa biasanya bisa sampai 70 kalori per sendok makannya. Nah, jadi kita bisa cari-cari lebih jeli untuk melihat dari komposisi setiap makanan yang kita beli. Next, yang ketujuh adalah dengan mengganti cara penyajian makanan. Jadi kita coba cari alternatifnya ya. Ini sangat membantu banget loh tanpa disadari ya. Misalnya coba deh kalian kalau menyadari setiap kali makan tuh yang seperti apa, apakah deep fried terus? Ada orang-orang yang selalu setiap kali makan deep fried ya, atau nggak pernah peduliin justru apa yang dimakan ya. Makan bubur gorengan 5, siang makan lagi gorengan, malam makan lagi ayam goreng. Jadi selama ini selalu setiap hari makan yang digoreng gitu, tanpa disadari justru yang digoreng-goreng itu mungkin walaupun kecil tapi sebenarnya kalorinya tinggi. Coba deh ganti ya, pagi makannya jangan yang digoreng, yang dikukus, siang yang ditumis, malam baru yang digoreng ya. Atau nggak harus kita menghindari gorengan sama sekali kayak gitu juga, bisa juga kita makan, kita makan nih tahu goreng 2, tapi ikannya atau ayamnya di steam atau di air fry ya gitu. Jadi nggak selalu menghindari gorengan, bukan berarti nggak boleh, tapi kita bisa variasikan dan cari alternatif cara penyajian makan yang lain. Ditumis pun bisa, bahkan sekarang sudah 0 kalori ya, tanpa butuh minyak ataupun butter sama sekali, karena sekarang udah ada pan-pan yang bisa masak tanpa minyak sama sekali dan tetap enak. Jadi kita bisa cari alternatif penyajian yang seperti itu. Dan untuk air fryer bisa banget digunakan, karena itu investasi yang sangat bermanfaat ya. Kita bisa air fry makanan dengan tekstur yang mirip banget sama digoreng, tapi udah garing banget, tapi nggak ada tambahan kalori lagi dari minyak. Jadi itu bisa investasi yang berguna dan lifesaver banget. Nomor 8. Nah, ini banyak masalah orang karena masalah cemilan. Ya, jadi kita bisa coba untuk lebih cermat, lebih jeli melihat camilan kita dan ngurangin camilannya. Contohnya apa? Ada orang-orang yang suka jadi pengen nyemil gara-gara ngelihat cemilan itu ada di meja. Artinya kita perlu menyingkirkan itu dari meja. Taruh di
rak paling atas gitu. Jadi kita kalau mau ngambil juga effort banget. Kedua, kita bisa alternatif lain cemilannya itu kita kotak-kotakin di wadah-wadah yang kecil seperti ini. Ini selalu saya pakai cara seperti ini. Misalnya kita beli gede nih, beli emping atau keripik sebesar ini, tapi kita makan sekaligus segini tuh udah berapa ribu kalori gitu ya. Coba kalian lihat keripik-keripik yang sering kalian makan ya, kalau dihabisin dalam sekali waktu ya itu bahaya sekali ya. Jadi coba pindah-pindahin ke wadah-wadah kecil seperti ini supaya kita makan nggak terlalu banyak, kita tetap merasakan nikmatnya tapi tidak berlebihan ya. Jumlahnya, ingat lagi jumlahnya, kalorinya ya, dan perlu nggak sih saya makan sebanyak itu sebetulnya ya. Jadi pindahkan ke wadah-wadah kecil seperti ini, jadi kalian makan secara bijak jumlahnya. Dan juga ada orang yang suka nyemilnya itu dalam bentuk minuman yang tinggi kalori ya. Contohnya nyemilnya itu ya teh kotak ya, satu kotaknya atau satu botolnya itu udah mengandung 20 gram gula hampir ya. Atau nyemilnya sekarang kan lagi tren tuh matcha milk tea ya, yang terus ada isi-isinya nggak tahu apa tuh, ada bubble-bubblenya dan lain-lain nggak tahu. Ada bahkan sekarang matcha milk tambah bread pudding ya. Bread puddingnya itu banana pudding atau apa yang lain-lainnya yang juga tinggi kalori, dibuatnya dari gula, mentega, tepung ya. Ya udah nggak tahu tuh berapa kalori lagi ya. Jadi coba bijak milihnya, misalnya oke, matcha milk ya udah itu aja, that's it, tidak ada tambahan gula-gula yang terlalu banyak lagi ya. Jadi kalian lihat deh dan coba aware akan cemilan-cemilan yang suka diminum tuh seperti apa ya, dan coba cari alternatifnya. Misalnya oke, saya suka banget minum Thai tea setiap hari ya, coba bikin Thai tea sendiri gitu ya, dari teh dan susu ya udah cukup. Nah, susu sendiri kan sudah mengandung gula, atau pakai gula pemanisnya dari gula pemanis yang 0 kalori tadi, misalnya si stevia, erythritol itu, sehingga tidak nambahin kalori tambahan lagi. 9 adalah mindful eating ya. Di sini kita belajar lebih mindful, artinya menyadari akan pikiran kita. Jadi di sini sebenarnya mengajarkan kita kalau udah makan ya makan aja, jangan sambil yang lain-lain. Coba kalian lihat deh udah berapa lama sih kalian makan ya makan aja, nggak sambil main HP, nggak sambil nonton TV, nggak sambil ngobrol, atau nyari-nyari sambil kerja ya. Coba menyadari kapan terakhir kali kalian makan dan benar-benar makan saja. Fokus pada makanan itu, bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya ya. Jadi kita sadar penuh akan apa yang kita makan. Karena dengan kita makan sambil nonton, nah itu akan memperlambat sinyal kenyang di otak kita, sehingga kita rasanya nggak kenyang, jadinya ngunyah terus. Nah, apalagi seringkali yang kalian makan saat nonton itu apa? Cemilan yang berkalori tinggi dan kurang bernutrisi. Itu yang menyebabkan kita akhirnya ngemil keripik sampai habis satu kantong. Nah, itu dia. Makanya kalau ngemilnya sambil ngemil aja. Terus tadi dijatahin juga, jangan sambil nonton. Kalau makan ya makan aja, jangan sambil scrolling. Nanti akhirnya kita juga nggak sadar, udah habis, belum kenyang gitu. Sinyal kenyangnya nggak nyampe gitu. Ya, jadi kita coba lebih menyadari apa yang kita makan, dan cukup makan ya makan saja, tidak sambil yang lain. Dan biasakan juga makan tidak perlu sampai yang kenyang sekali ya. Belajar juga mengatakan oke, cukup segini porsinya. Jadi nggak harus setiap kita ngerasa nggak kenyang atau masih lapar kita cari makanan terus, enggak. Ya. Terakhir yang 10, intuitive eating. Ya, di sini sebenarnya ya namanya intuitive eating ya. Ada yang bilang bahwa ini seperti kayak oke, kalau saya lapar saya makan gitu ya. Tapi enggak juga ya. Di sini sebenarnya kita belajar untuk mengenali sinyal lapar, sinyal kenyang yang ada di tubuh kita. Nah, tapi metode ini juga mengajarkan kita untuk lebih intuitif juga, menyadari juga kandungan-kandungan nutrisi dari apa yang kita makan ya. Jadi kita menyadari bahwa sebenarnya makanan ini lebih layak untuk dimakan, yang ini enggak. Ya, coba belajar untuk makan yang lebih worth the calorie ya. Kalau misalnya ada makanan di meja tapi kita nggak suka, ya nggak perlu dimakan. Misalnya seperti itu ya. Oke, saya nggak suka tempe, ya udah nggak usah dimakan walaupun ada di meja. Jadi jangan sampai kita punya prinsip sayang makanannya, lebih sayang makanannya atau sayang tubuhnya gitu ya. Jadi kita di sini lebih memilih makanan berdasarkan manfaatannya ya, kebermanfaatannya dibanding ya kerugiannya gitu. Kalau lebih baik manfaatnya baru kita makan, lebih banyak nutrisinya dan kita memang suka, boleh. Tapi sebaiknya kalau tidak kurang ada manfaatnya, kita juga nggak pengen amat sebetulnya, ya nggak perlu dimakan. Dan juga kita menyadari jenis-jenis lapar yang terjadi dalam tubuh kita nih di sini ya. Kadang-kadang kan ada ya, bukan lapar fisik gitu, tapi lapar emosi. Ya, ada orang yang kesel, jadinya pengen makan. Atau nggak ada kerjaan, jadinya pengen ngemil ya. Jadi coba menyadari bahwa sebenarnya sih saya lagi nggak lapar ya, dan ini bukan jam makan saya sebenarnya, bukan jam snack saya. Kenapa saya harus makan gitu? Ya, ada orang untuk makan untuk mengurangi rasa jenuh atau mengisi waktu. Ya, jangan sampai itu terjadi dengan kita. Menyadari lapar apa yang terjadi sih di tubuh saya saat ini. Kalau memang waktunya makan ya baru kita makan. Ya kalau nggak, ya udah, berarti
ini memang bukan saatnya makan, kita menyadari, oh belum waktunya makan. Kalau memang masih lapar, ya baru makan. Ya, sebenarnya masih banyak strategi-strategi lain untuk cara non-tracking ini, tapi ya kurang lebih tadi itu. Misalnya yang lain tuh banyak banget juga, misalnya calorie reserve, eliminasi makanan-makanan adiktif, dan lain-lainnya, banyak ya. Kalian bisa cari-cari sendiri, dan metode-metode ini sebenarnya bisa digabungkan ya, nggak cuma pakai piring teh doang. Kita bisa campurin nih piring teh, intuitive eating, dan juga mindful eating ya. Jadi coba-coba sendiri, latihan supaya kita bisa menjalankan non-tracking strategi ini dengan baik ya. Nggak perlu ngitung-ngitung, tapi tetap mindful dan makan yang sesuai dengan manfaatnya. Nah, ada juga metode yang bisa membantu kalian, yaitu jangan lupa juga ada support system yang bisa mendukung ya, teman-teman, keluarga yang bisa membantu proses diet kamu. Carilah teman-teman yang seperti itu, karena komunitas akan sangat membantu kita juga. Kalau kita bergaul dengan teman-teman yang hobinya makan secara asal, yang nggak peduli badannya, nggak perlu diet, nggak peduli akan hidup sehat, kita akan lama-lama juga bisa berbaur dan menjadi seperti itu juga. Perhatikan juga support system teman sekeliling kita seperti apa. Cara lain ya, kita juga bisa, kalau sibuk, sulit ya, kita bisa juga pakai catering sehat ya, langganan makanan yang udah dibikinin kalau kita nggak ada waktu. Akhir kata, mau tracking strategi atau non tracking, dua-duanya bisa digunakan. Baiknya kita mengawali dengan cara tracking dulu nih, untuk bisa meningkatkan awareness kita akan makanan, kalori, dengan juga makro tracking, supaya kita bisa lebih memahami apa yang kita makan dan juga apa yang sebenarnya kita butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan di tubuh, badan, dan juga aktivitas kita sehari-hari. Nah, saat kita sudah jago, udah berskill, ya kita bisa lanjutkan dengan non-tracking. Nah, tapi bagi kalian yang mau mulai dari non-tracking dulu, boleh aja, nggak masalah juga. Yang penting sesuai dengan tujuan kamu, dan yang penting non-tracking ini bisa membantu supaya dietnya lebih di jalur yang benar. Pada akhirnya lebih penting konsistensi daripada akurasi. Ya, yang penting dijalankan secara konsisten, artinya terus-menerus, nggak cuma hilang timbul. Jangan sampai cuma menjalani 1-2 minggu saja lalu hilang ya. Nah, namanya perjalanan diet ini adalah way of living yang kita jalankan seumur hidup. Tentunya kalau kita sudah memiliki way of living yang lebih sehat seperti ini, lebih aware, lebih mindful, makannya, hidupnya, gaya hidupnya, tentunya pengen kita jalankan seumur hidup. Nah, tetap semangat untuk bugar. Sampai ketemu di episode sadis selanjutnya.